warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana nih kabarnya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin, amin ya robbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat dan nikmatnya video ini dapat dibuat. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Otip Satibi Hidayat MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Dasar-Dasar Hukum Ilmu dan Kenegaraan atas tugas yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Afni Nuraini dengan NIM 1107621009 kelas B, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2021. Pada video kali ini, saya ingin mengemukakan pendapat serta opini saya mengenai berita tentang putusan MK yang memperpanjang masa jabatan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun yang cukup menimbulkan polemik serta mengedepankan kepentingan perseorangan. Apakah itu benar? Mari kita bahas bersama. Jadi teman-teman, kasus ini bermula dari MK yang memutuskan menerima gugatan yang diajukan Wakil Ketua KPK Nurul Gufron soal perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun hingga menimbulkan polemik dari beberapa pakar terkait. Seperti halnya yang diungkapkan oleh mantan Wakil Ketua KPK Saud Sinomorang bahwa saat ini belum terbukti kinerja dalam pemberantasan korupsi kelas kakap, sehingga perpanjangan masa jabatan tidak perlu dilakukan. Saud juga membandingkan nih teman-teman dengan periode KPK sebelum-sebelumnya yang telah berhasil memperkuat pemberantasan korupsi hanya dengan masa jabatan 4 tahun. Hal tersebut didukung dengan pernyataan dari mantan Wakil Ketua KPK lainnya yaitu Laude M. Syarif bahwa putusan MK tersebut telah melampaui kewenangannya, sebab pengaturan masa jabatan seharusnya menjadi wewenang pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang. Sehingga dapat kita simpulkan nih teman-teman bahwa secara tidak langsung MK sudah mencampuri urusan DPR dengan mengatur masa jabatan dan juga batas usia pimpinan KPK yang semula usia paling rendah 40 tahun menjadi paling tinggi 65 tahun. Setelah perubahan, usia paling rendah 50 tahun dan paling tinggi 65 tahun, yang nantinya akan mengakibatkan pemohon yang usianya belum mencapai 50 tahun tidak dapat mencalonkan diri kembali menjadi pimpinan KPK untuk periode yang akan datang. Dengan berlakunya putusan tersebut, yang ditunjukkan kepada golongan tertentu dapat menimbulkan konflik kepentingan atau biasa kita sebut dengan conflict of interest mengenai masa jabatan dan juga batas usia pimpinan KPK. Sehingga bermunculan spekulasi bahwa keputusan tersebut sangat erat kaitannya dengan nuansa politik jelang pemilu di tahun 2024. Ketua Asosiasi Ilmu Praktisi Hukum Indonesia yaitu Azmi Syahputra berpendapat jika masa jabatan KPK yang semula 4 menjadi 5 tahun hanya akan berlaku untuk komisioner KPK periode yang akan datang, yaitu pada tahun 2024 sampai dengan 2029. Sehingga, untuk masa jabatan komisioner KPK tahun 2019 hingga 2023 belum dapat diterapkan, karena merupakan produk undang-undang sebelum putusan MK ini dikeluarkan. Sebab, jika diterapkan, disinyalir akan menimbulkan pelanggaran asas hukum non-reaktif, yaitu melarang keberlanjutan surut dari suatu undang-undang dan juga melanggar konstitusi pasal 28D ayat 3 Undang-Undang 1945 yang berbunyi bahwa semua orang punya hak yang sama dalam berpartisipasi di pemerintahan. Contohnya termasuk dalam menjadi calon ketua KPK. Oleh karena itu nih teman-teman, saya sebagai mahasiswa mendukung dengan tegas untuk pemerintah membentuk panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK karena masa jabatan komisioner KPK yang akan segera berakhir pada tahun Desember 2023. Nantinya, pansel ini akan membutuhkan waktu 5 sampai dengan 6 bulan untuk menjalankan tahapan seleksi, mulai dari mengumumkan pendaftaran, menyerahkan calon pimpinan KPK kepada Presiden yang nantinya akan diusulkan kepada DPR untuk diuji dan juga dipilih.
Dan diharapkan nih teman-teman, pada pemerintah yaitu presiden untuk segera melakukan diskusi dan juga menindaklanjuti adanya putusan MK mengenai masa jabatan dan juga batas usia pimpinan KPK. Apabila hal tersebut telah dijalankan, diharapkan dapat membawa perubahan yang lebih baik terhadap manajemen pemerintahan dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh orang tanpa mengedepankan kepentingan golongan. Sekian pendapat atau opini yang saya sampaikan mengenai putusan MK atau Mahkamah Konstitusi yang memperpanjang masa jabatan KPK, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi dari 4 tahun menjadi 5 tahun. Jika terdapat kesalahan kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.